Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah dasar pemrograman komputer atau algoritma pemrograman 1 di materi yang kedua. Jadi di materi yang kedua ini adalah berisi tentang dasar-dasar algoritma. Untuk materi pertama telah saya share materinya dalam bentuk PowerPoint dan juga penjelasan videonya. Yang link YouTube-nya sudah saya share juga. Baik, untuk yang pertemuan yang submateri yang kedua ini, Bu Sri akan menjelaskan berkaitan dengan dasar-dasar algoritma. Jadi di materi yang pertama kalian sudah dijelaskan tentang algoritma itu apa, kemudian bagaimana cara menyajikan algoritma, yaitu ada yang dalam bentuk pseudocode, flowchart atau kalimat narasi. Dan di pertemuan pertama juga sudah ada tugas untuk membuat algoritma sehari-hari dan rata-rata sudah banyak yang mengumpulkan. Oke, untuk yang pertemuan ini kita membicarakan tentang dasar-dasar algoritma. Nah, di dalam algoritma ya, jadi kita memerlukan algoritma itu nanti supaya saat membuat instruksi atau perintah kepada komputer itu, supaya instruksinya itu bisa tersusun secara sistematis ya, berurut, kemudian meminimalisir kesalahan atau error. Oke. Nah, yang pertama berkaitan dengan dasar-dasar algoritma ini, yang pertama adalah pernyataan dan aksi ya. Jadi setiap kita memberikan pernyataan atau instruksi atau perintah, maka nanti itu pasti akan memberikan aksi. Nah, aksi dari instruksi atau perintah tersebut ya. Jadi di sini nanti dalam algoritma, saat kita nanti mau memberikan instruksi atau pernyataan pada komputer, apa nanti yang terjadi ya. Jadi saat nanti kita memberikan pernyataan atau instruksi, maka akan selanjutnya adalah akan ada aksi atau eksekusi dari instruksi tersebut. Nah, kemudian dari eksekusi atau aksi tersebut, maka nanti operasi akan dikerjakan oleh pemroses. Nah, setelah itu baru nanti outputnya nanti itu akan tampil ya. Nah, contohnya ini, contoh pernyataan dan aksi. Nah, di sini ada pernyataan pada algoritma tulis hello world ya, tulis hello world. Nah, di situ kalian kalau misalnya Bu Sri mengatakan tulis hello world, nah maka apa yang terjadi? Aksi apa yang terjadi? Aksi yang terjadi adalah karena kalian memahami bahasa Indonesia sama seperti Bu Sri, maka begitu Bu Sri nanti mengatakan tulis hello world, maka kalian pasti aksinya apa? Kalian akan mengambil pulpen, mengambil kertas atau buku, kemudian kalian baru menulis hello world. Setelah itu memperlihatkan ke saya, sudah Bu. Nah, itu kenapa? Karena kan kalian dan saya itu sama-sama memahami bahasa Indonesia. Jadi begitu Bu Sri ngasih pernyataan tulis hello world, maka aksi yang terjadi adalah kalian akan mengambil kertas, mengambil pulpen, kemudian menulis hello world, kemudian memperlihatkan ke saya ya. Nah, jadi pernyataan pada algoritma tulis hello world itu nanti akan menggambarkan aksi menuliskan hello world ke piranti keluaran atau layar. Jadi nanti kalau saya atau kalian memberikan pernyataan tulis hello world ke komputer, maka aksinya nanti adalah
akan ada tulisan hello world ke piranti keluaran atau monitor. Nah, efeknya dari aksi ini, maka nanti di layar monitor itu akan tertera tulisan hello world ya. Kemudian struktur dasar algoritma ini ada 3 ya. Ada runtunan, ada sequence, kemudian runtunan atau sequence, kemudian ada pemilihan, kemudian ada perulangan. Nah, jadi di dalam algoritma nanti kita dalam menyusunnya itu strukturnya itu bisa secara urut, runtunan atau sequence, kemudian juga bisa ada pemilihan. Jadi pemilihan itu membuat instruksi, kalau melakukan A maka lanjut ke C, kalau tidak berarti lanjut ke D. Nah, itu pemilihan. Kemudian atau perulangan, jadi perintah yang sudah dilakukan lagi sampai berulang-ulang ya. Oke, yang selanjutnya adalah runtunan atau sequence ya, runtunan atau sequence. Jadi algoritma merupakan runtunan atau sequence satu atau lebih instruksi atau pernyataan. Jadi nanti itu kalian kalau membuat program komputer itu pasti kalian akan memberikan instruksi atau pernyataan. Nah, instruksinya atau pernyataan itu tidak hanya satu, pasti lebih dari satu. Bisa 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 50. Bahkan kalau nanti programnya itu kompleks, instruksimu atau pernyataanmu itu bahkan bisa sampai ribuan baris ya. Kemudian setiap pernyataan ini cara kerjanya ya. Cara kerjanya begitu kita ngasih instruksi, komputer itu menjalankan instruksinya. Nah, gimana cara menjalankan instruksinya? Jadi instruksi itu dijalankan secara berurutan, sesuai dengan urutan penulisannya. Kemudian sebuah instruksi dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya selesai dilaksanakan. Jadi ini misalnya nih, Bu Sri membuat ada 5 instruksi. Nah, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, komputer nanti akan menjalankan yang pertama adalah instruksi pertama. Jadi instruksi pertama itu Bu Sri menyuruh apa? Nah, dijalankan oleh komputer. Jika instruksinya itu memang betul ya, kemudian komputer instruksinya benar sesuai dengan aturan dan bisa dijalankan oleh komputer, maka instruksi pertama ini akan dijalankan. Nah, setelah instruksi pertama selesai dijalankan, maka komputer akan menjalankan instruksi yang kedua. Sama kondisinya dengan instruksi yang pertama. Jika instruksi yang kedua ini betul juga ya, instruksi yang Bu Sri berikan ini betul sesuai dengan panduan dan aturannya dan komputer bisa menjalankan, maka akan dijalankan. Nah, instruksi kedua akan dijalankan, kemudian selesai. Nah, baru kemudian komputer menjalankan lagi instruksi yang ketiga, kemudian keempat dan kelima. Nah, jadi cara menjalankan instruksinya dia itu adalah berurut. Jadi setiap pernyataan itu ya nanti akan dijalankan dulu sampai selesai, baru kemudian dia menjalankan instruksi selanjutnya. Nah, bagaimana jika instruksinya itu salah? Nah, jadi misalnya nih ada 5, Bu Sri memberikan 5 instruksi atau pernyataan di dalam program komputer. Nah, yang pertama baru dibaca oleh komputer mau dijalankan, ternyata instruksinya ada yang salah. Maka komputer itu tidak akan menyelesaikan instruksi yang pertama ini karena masih ada yang salah. Jadi ini instruksinya harus dibetulkan dulu. Nah, kalau instruksinya ada yang salah, maka komputer sudah berhenti di sini. Jadi dia tidak akan menjalankan instruksi kedua, ketiga, keempat, apalagi sampai kelima. Jadi dia
menunggu. Kalau satu belum dibetulkan, maka jika yang satu ini belum dibetulkan, maka dia tidak akan menjalankan instruksi yang selanjutnya. Nah, berarti apa yang terjadi? Misalnya Bu Sri tutup dulu programnya, nanti Bu Sri jalankan lagi, kan pasti jika mau juga tidak mau. Selama nanti instruksinya ini belum dibetulkan, maka begitu nanti mau dijalankan lagi programnya, maka komputer pertama yang dia akan menjalankan adalah instruksi pertama. Nah, kalau instruksi pertama ini masih ada yang salah, belum betul, maka dia tidak akan menjalankan instruksi pertama ini. Kalau instruksi pertama ini belum selesai dilaksanakan, maka kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini tidak akan dilaksanakan juga. Nah, jadi harus selesai dulu. Yang pertama ini harus instruksinya benar dan bisa dilaksanakan, baru nanti kedua. Kalau instruksinya benar dan bisa dilaksanakan, bisa selesai, maka baru ketiga. Ketiga juga nanti kalau instruksinya benar dan bisa dilaksanakan, selesai, baru komputer menjalankan instruksi keempat dan kelima. Selama di instruksi ini ada yang salah, maka dia tidak akan bisa melanjutkan. Misalnya satu betul, maka dia akan menjalankan kedua. Dua betul, menjalankan ketiga. Nah, ketiga ini ada yang salah. Nah, tidak bisa dijalankan, maka 4, 5 ini juga tidak akan bisa dijalankan. Nunggu 3 betul dulu, baru 4, 5 bisa dijalankan, ya. Kemudian urutan instruksi menentukan keadaan akhir algoritma. Jadi kalian harus hati-hati. Kalau kalian salah menentukan algoritma atau instruksi urutan, maka nanti bisa memberikan hasil yang tidak sesuai. Nah, mungkin urutannya, perintahnya tadi itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mungkin yang pertama ini kamu masukkan ke perintah yang ketiga. Ketiga ini dia yang pertama. Nah, itu nanti berakibat apa? Berakibat jalannya programmu itu tadi. Jadi kalau misalnya urutan instruksi itu tidak betul, maka program bisa berjalan terganggu karena urutannya ada yang salah, ya. Karena urutannya yang salah. Terus kalau kalian tanya urutan yang benar itu seperti apa, Bu? Nah, di pertemuan pertama Bu Sri sudah sampaikan bahwa kita dalam menyusun suatu algoritma itu selalu berpanduan dengan 3 hal, ya, yaitu input, proses, output, ya. Input, proses, output. Jadi pertama kali kita kenalkan dulu adalah berkaitan dengan input atau variabelnya, nilainya, tipenya, dan sebagainya. Nah, baru yang kedua itu prosesnya itu nanti suruh hitung, suruh tulis, suruh cetak, suruh baca. Nah, yang ketiga baru output. Nah, di sini kalau nanti instruksinya kamu yang pertama itu langsung output, maka ya bisa dipastikan karena dia belum ada instruksi untuk proses, kemudian belum juga ada masukan atau inputannya, gimana dia mau menampilkan. Nah, jadi urutan instruksi menentukan keadaan akhir algoritma. Jadi kalau instruksinya kalian itu sudah betul, ya, maka nanti hasil akhirnya algoritmanya itu bisa menghasilkan hasil yang benar. Kadang instruksi kita itu sudah urut sesuai dengan urutannya, kadang aja hasilnya juga ada yang tidak benar, masih ada salah. Salahnya ada di mana? Nah, mungkin ada dalam penyebutan nama, mungkin ada dalam hal perhitungan, sehingga nanti hasil akhirnya itu tidak sesuai. Nah, kemudian, nah ini contoh
satu runtunan ya, runtunan. Di sini diberikan contoh dua buah gelas A dan B ya. Di sini ada dua gelas A dan B ya. Jadi gelas A dan gelas B. Nah, gelas A ini ya diberi air warna merah, gelas B diberi air warna biru. Nah, sekarang kalian disuruh menukarkan isinya. Jadi yang A ini nanti airnya biru dan yang B ini nanti airnya berwarna merah. Nah, caranya gimana ini? Supaya isi airnya ini bisa bertukar. Nah, jadi kalau secara logika ya, secara logika ini aja nih. Nah, secara logika ya, gelas A sama gelas B ini ya, gelas A sama gelas B. Nah, secara logika kalau kita mau menukar isinya caranya gimana ini ya? Kalau mau kita langsung tuang ke sini atau ini ketuang sini kan nggak mungkin. Kenapa? Karena nanti airnya akan bercampur atau nanti tumpah. Nah, jadi apa yang dilakukan? Maka kita perlu tempat menampung sementara. Nah, untuk menampung sementara kita memerlukan tempat satu lagi, yaitu apa? Nah, yaitu ini gelas C. Nah, gelas C. Nah, supaya saya menampungnya itu enak, menukarkan isinya enak, maka ini yang ada isinya ya. Tadi gelas A ada air warna merah ya. Kemudian ini kosong. Nah, maka airnya ini saya tuang di sini dulu, ya kan? Ini kosong, ya. Ini saya simpan dulu, gelas yang ini saya simpan yang ada warna merahnya itu. Nah, kosong. Kemudian ini yang gelas B ada air birunya tadi. Nah, air birunya ini saya tuang ke sini. Nah, jadi ini berisi air biru, ini kosong. Nah, ini air biru kosong. Nah, ini kosong. Maka yang di sini tadi yang terisi air merah saya tuang ke sini. Nah, jadi posisinya sekarang ini berisi air merah dan ini berisi air warna biru. Nah, caranya seperti itu. Kita memerlukan tempat menampung sementara agar airnya itu bisa kita pindahkan ke gelas sesuai dengan perintahnya tadi. Instruksinya tadi kan gelas A itu berisi air warna merah, B berisi air warna biru. Nah, disuruh menukar. Gelas A berisi air warna biru dan gelas B berisi warna merah. Nah, ini ilustrasi, ini gambarnya. Jadi ini ada gelas A yang isinya warna merah, kemudian ini ada gelas B yang isinya air berwarna biru. Nah, ini yang diminta. Gelas A-nya yang awalnya isi airnya warna merah itu terisi air biru, sementara gelas B yang airnya terisi biru ini terganti menjadi berwarna merah. Nah, algoritmanya kalau langsung tuangkan air dari gelas A ke dalam gelas B atau tuangkan air dari gelas B ke dalam gelas A, ya yang terjadi tadi airnya akan tercampur atau dia akan tumpah. Nah, salah algoritmanya ini. Maka yang betul itu ya ini, kita siapkan satu buah gelas C untuk menampung sementara air dari gelas A sebelum dipindahkan ke gelas B. Nah, jadi ilustrasinya ini. Nah, ini ada gelas C kosong diisi air dari gelas A yang warna merah, ya. Kemudian gelas C terisi air warna merah, gelas A-nya yang kosong. Kemudian gelas B yang isinya air warna biru tadi dituang ke dalam gelas A sehingga gelas A itu berisi air berwarna biru dan B kosong gelasnya. Nah, kemudian C tadi yang berisi air berwarna merah itu airnya dituang ke gelas B sehingga gelas B itu isinya air berwarna merah,
gelas A berisi air warna biru dan gelas C kembali kosong. Nah, itu ya. Jadi itu yang betul algoritmanya. Jadi di sini nih contohnya, kalau kita mau menyampaikan, memberikan algoritma berkaitan tadi, diberikan dua belah gelas A dan gelas B ya, dimana gelas A berisi air berwarna merah dan gelas B berisi air berwarna biru ya. Kemudian isi kedua gelas A dan B ditukar sedemikian sehingga gelas A itu berisi air berwarna biru dan gelas B berisi air berwarna merah. Nah, kamusnya atau apa alatnya yang kita perlukan, yaitu ada medianya apa aja, gelas A, gelas B, gelas C, dan air tadi yang berwarna merah dan berwarna biru. Nah, algoritmanya adalah tuang air dari gelas A ke dalam gelas C. Kemudian tuang air dari gelas B ke dalam gelas A. Kemudian tuang air dari gelas C ke dalam gelas B. Ya, jadi itu algoritmanya. Sehingga hasil akhir dari algoritma tersebut adalah gelas A berisi air dari gelas B dan gelas B berisi air dari gelas A. Nah, jadi itu caranya ya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Nah, di sini contoh yang kedua itu ada sekarang diberikan ada A dan ada B ya, ada variabel namanya ya, variabel A dan variabel B. Jadi variabel itu apa? Variabel itu ya ibaratnya seperti kayak tadi gelas. Jadi variabel itu tempat untuk menampung nilai. Nah, namanya A dan B. Nah, A ini diberi nilai 8 dan B diberi nilai 5. Nah, jadi komputer itu dia mempunyai keistimewaan adalah sesuatu yang kita sudah inputkan, sesuatu yang sudah kita berikan dalam suatu variabel dan kita beritahukan ke komputer, maka komputer itu akan selalu mengingatnya ya, sampai kapanpun akan diingat ya, dan dia tidak akan merubah kalau memang nilainya itu tidak dirubah ya. Jadi dia tidak mungkin, jadi saya misalnya kan gini, ngasih memberitahu ke komputer ini ada variabel A nilainya 8. Maka apa yang terjadi? Komputer itu akan selalu mengingat di memorinya bahwa ada variabel A nilainya 8. Kalau kamu tanya, komputer variabel A nilainya berapa? 8. 10 tahun lagi kamu tanya, komputer variabel A nilainya berapa? Jawabannya pasti 8. Karena apa? Yaitu yang kita berikan. Selama nilainya itu belum berubah, maka sampai kapanpun setiap kamu tanya, komputer variabel A nilainya berapa? 8. Hari ini Bu Sri ngasih memberikan nilai dan memberitahu ke komputer bahwa variabel A nilainya 8, maka sejak hari itu maka komputer akan selalu mengingat bahwa variabel A nilainya 8. 1 jam kemudian kamu tanya, komputer variabel A nya nilainya berapa? 8, jawabnya dia. 2 jam lagi kamu tanya, komputer variabel A nilainya berapa? Dia jawab 8. Kemudian besoknya kamu tanya lagi, komputer variabel A nilainya berapa? 8. Nah, itu. Seminggu lagi kamu tanya, komputer variabel A nilainya berapa? Dia akan jawab 8. Nah, 1 tahun lagi kemudian kamu tanya, komputer variabel A nilainya berapa? 8. Nah, jadi selama belum ada yang merubah nilai variabel A itu, maka komputer pasti akan menjawab bahwa nilainya variabel A itu adalah 8
ya, 8. Dia selalu akan menjawab seperti itu, 8. Jadi dia tidak akan menjawab yang lain. Dia akan selalu menjawabnya itu nilainya adalah 8. Nah, kemudian jadi ini yang selalu diingat oleh dia. Nah, itu ya. Jadi itu yang akan selalu diingat oleh komputer. Nah, kemudian B sama juga. Bu Sri kemudian mengenalkan ke komputer. Komputer ini ada variabel B nilainya 5. Nah, maka yang diingat komputer bahwa A itu nilainya 8, B nilainya 5. Sama dengan A tadi. Biarpun kamu tanya 1 minggu kemudian nilai B berapa, pasti dia akan menjawab nilai B-nya 5. Sebulan kemudian kamu tanya nilai B-nya berapa komputer, pasti komputer akan menjawab 5. 1 tahun kemudian kamu tanya nilai B-nya berapa komputer, 5. Nah, selama belum ada yang merubah, selama Bu Sri belum merubah juga, maka nilai itu tidak akan berubah. Jadi itu yang selalu diingat oleh komputer. Selama belum ada yang merubah, maka nilai A dan B itu adalah yang diketahui oleh komputer adalah ya pertama kali yang diinputkan atau yang dikasih tahu oleh Bu Sri tadi. A-nya 8, B-nya 5. Nah, kalau nanti kemudian setelah itu misalnya Bu Sri memberikan instruksi baru lagi ke komputer. Komputer, A sekarang sama dengan 8 ditambah 2. Maka sekarang A-nya menjadi berapa? 10. Nah, maka nilainya kalau kamu tanya komputer A berapa, maka dia akan jawab 10. Nah, karena apa? Karena tadi Bu Sri sudah ngasih instruksi baru lagi bahwa A sama dengan 8 ditambah 2. Nah, berarti sekarang dia menyimpannya nilainya adalah 10. Terus nilai 8 tadi di mana, Bu? Nilai 8 tadi sudah nggak diingat-ingat lagi sama komputer. Yang diingat-ingat komputer itu adalah nilai yang terbaru. Jadi kalau misalnya belum ada lagi yang terbaru, ya itu terus yang selalu diingat. Nanti kalau ada diganti lagi nilai yang terbaru, ya yang terbaru lagi yang dia ingat. Yang nilai yang lama-lama itu tidak akan diingat-ingat lagi oleh komputer. Nah, gitu ya. Nah, jadi sekarang ini Bu Sri sudah memberitahu ke komputer bahwa A itu nilainya 8 dan B itu nilainya 5. Nah, sekarang kalian berikan instruksi gimana caranya nilai A dan B itu menjadi bertukar ya. Sehingga A-nya itu menjadi 5 dan B-nya menjadi 8. Tadi Bu Sri kan ngasih tahu ke komputer A-nya 8, B-nya 5. Nah, sekarang tugasnya kalian itu adalah memposisikan atau memberikan instruksi ke komputer. Sekarang A-nya menjadi 8 dan B-nya itu menjadi A-nya menjadi 5 dan B-nya itu menjadi 8. Nah, caranya seperti apa? Nah, ini juga sama dengan gelas tadi ya, karena tadi basicnya nilai yang apa kita berikan ke komputer itu akan selalu diingat. Nah, tapi ingat, kalau kamu memberikan nilai yang terbaru, maka yang terbaru itulah yang akan selalu diingat oleh komputer ya. Jadi nilai yang lama itu akan dilupakan, akan sudah tidak diingat-ingat lagi. Maka kalau kamu tanya lagi nilai yang lama, maka jawabannya pasti komputer tidak tahu, karena dia tidak mengingat nilai yang lama. Nilai yang baru yang nanti yang akan selalu diingat. Oke. Nah, sekarang nih, kalau kita kasih algoritma ya, kita kasih algoritma. Kalau misalnya yang ini ya. Nah,
yang ini ya, maka B-nya itu kan sama dengan A, diisi A. Nah, A-nya berapa? 8. Maka B-nya itu sama dengan 8 dan A juga sama dengan 8. Nah, sekarang nilai B-nya itu ganti 8. Nah, dia tidak 5. Nah, sekarang kalau kamu algoritmanya yang ini, nah ya, algoritma yang ini, A sama dengan B. Nah, B-nya berapa? Ini B-nya 8 sekarang. Karena di instruksi pertama B-nya menjadi 8. Nah, maka sekarang ya A-nya sama dengan 8. Nah, jadi dari dua pernyataan ini nilai A dan nilai B itu menjadi 8. Nilai 5-nya tidak ada. Maka algoritma ini salah ya. Kemudian nah, yang betul apa? Ini. Jadi kita memerlukan menampung nilai ya, menampung variabel. Kita perlu variabel baru, yaitu variabel barunya itu apa? Yaitu C. Nah, di sini di instruksi pertama C itu sama dengan A. Nah, A itu berapa? A itu tadi yang sudah dikasih tahu Bu Sri, A itu 8. Nah, maka dari instruksi pertama ini kondisinya adalah A-nya itu 8, B-nya 5, C-nya 8. Nah, oke, kemudian di instruksi yang kedua, perintah yang kedua, A-nya sama dengan B. Nah, B-nya itu berapa? 5. Ya, B-nya 5. Nah, berarti di instruksi yang kedua itu sekarang posisinya adalah A-nya 5, ya kan? Kemudian B-nya juga 5, C-nya 8. Nah, jadi ada di instruksi, ada perintah kedua ini, maka kondisinya adalah sekarang nilai A itu menjadi 5 isinya, B-nya juga 5, C-nya 8. Nah, kemudian di Bu Sri kasih instruksi yang ketiga. Instruksi ketiga itu adalah komputer B sama dengan C. Nah, C-nya tadi isinya berapa? Terakhir itu C itu 8. Nah, maka berarti setelah ada instruksi yang ketiga ini, maka kondisinya adalah A-nya itu sama dengan 5, B-nya itu sama dengan 8, dan C-nya juga sama dengan 8. Nah, posisinya sekarang nilai A-nya sekarang 5, B-nya 8. Nah, itu caranya ya. Itu caranya untuk menukarkan nilai. Karena kalau tadi langsung kita kasih ini instruksi pertama, B sama dengan A, A-nya itu 8, maka setelah ada instruksi pertama ini, maka posisi nilainya sekarang B-nya sama dengan 8 dan B-nya, A-nya juga 8. Nah, kemudian di instruksi yang kedua, A sama dengan B. Nah, B-nya tadi berapa? Setelah instruksi pertama ini B-nya jadi 8, maka A-nya ya 8. Jadi akhirnya nilainya yang ada itu A dan B sama-sama 8. Nah, maka algoritma yang pertama ini salah. Nah, yang betul adalah yang menampung, ada tempat menampung variabel untuk C ya. Jadi itu untuk menampung sementara. Nah, Bu, ini C-nya ada isinya, ya enggak masalah. Kan yang diminta hanya nilai A dan B aja yang posisinya nilainya tertukar.
C ada isinya 8, ya nggak masalah, nggak apa-apa, karena kan tidak dimasalahkan, karena C memang tidak ditanyakan. Yang ditanyakan itu adalah nilai A-nya itu berubah menjadi 5 dan B-nya berubah menjadi 8. Oke, jadi itu ya. Jadi cara menukarkan nilai pada suatu variabel di dalam program komputer sama dengan halnya dengan tadi kita menukarkan isi gelas, ya, dari yang merah, dari A yang awalnya merah menjadi biru, terus B yang awalnya biru menjadi merah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu yang runtunan tadi ya. Jadi kita harus memberikan instruksinya kan harus urut kayak tadi kan. Jadi kalau mau menukar isi air ya, menukar isi airnya di gelas A dan gelas B, maka kita perlu gelas C. Berarti kondisinya apa? Air di gelas A dituang di gelas C dulu. Kemudian gelas A kan kosong, maka kemudian air di gelas B dituang di gelas A. Nah, sekarang gelas B-nya yang kosong. Nah, baru kemudian air yang dari gelas C itu dituang ke gelas B. Nah, itu. Jadi urutannya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pemilihan, ya, pemilihan. Jadi nanti kalau kamu membuat instruksi ke komputer dan instruksinya nanti itu berupa pilihan, nah bisa kamu jalankan. Nah, bisa kamu berikan perintah pemilihan. Nah, ini ada if, kondisi, then, aksi. Nah, nanti akan Bu Sri bahas berkaitan pemilihan dan perulangan itu ada di subbabnya tersendiri. Ini hanya pengantar aja. Jadi nanti kita bisa ngasih perintah ke komputer untuk menjalankan suatu pilihan. Jadi contohnya gini, misal if jika lampu lalu lintas berwarna hijau, maka kendaraan boleh berjalan. Selesai ya. Nah, itu jadi artinya maka nanti kok komputer itu akan menjalankan instruksi, oh kalau lampunya hijau berarti jalan, maka oh ini lampunya enggak hijau maka berarti tidak boleh jalan. Nah, atau ini jika kondisi lampu lintas itu berwarna hijau maka jalan. Else itu lainnya berarti stop atau berhenti, tidak boleh jalan. Jadi nanti kalau kamu kasih instruksi seperti itu komputer, maka yang akan terjadi adalah jadi kalau lampunya hijau maka dia akan memberikan instruksi perintah untuk berjalan. Nah, kalau warna lampunya merah Bu, ya sudah, instruksi yang kedua yang dijalankan, berhenti. Kuning Bu, ya berhenti, karena perintahnya kan hanya jalan dan berhenti aja. Kalau hijau jalan berarti selain hijau ya berhenti, merah ya berhenti, kuning berhenti, hijau jalan. Nah, itu ya, itu kalau mau memberikan pilihan nanti. Kemudian, nah ini contohnya kalau misalnya ada contoh soal kayak matematika ini, if A lebih besar dari B maka max ya sama dengan A, and if. Jadi anak panah itu sama ini tuh memberikan ini sama dengan ya, max sama dengan A. Jadi kalau nilai A ini lebih besar dari B, otomatis yang paling besar kan A, maka A ini nanti dimasukkan ke dalam nilai max. Nah, atau kebalikan, jika B lebih besar dari A maka max-nya itu sama dengan B. Nah, itu ya. Kemudian ini atau yang kedua ini juga sama nih, misalnya jika A lebih besar dari B maka max-nya itu nilainya sama dengan A ya. Kalau tidak ya berarti nilainya sama dengan max-nya sama dengan B. Jadi kalau ternyata A tidak lebih besar dari B ya berarti B nanti yang masuk di max. Nah, jadi pemilihan itu seperti itu. Nanti dibahas lagi oleh Bu Sri di sub
pokok bahasan berkaitan dengan pemilihan nanti. Nah, kemudian perulangan. Nah, perulangan, jadi kita bisa memerintahkan komputer itu melakukan aktivitas berulang-ulang, ya, sebanyak berapa kali itu bisa, ya. Jadi nanti sintaknya ini ada for, ya, sintaknya itu ada for, ya, sintaknya itu ada for nih. Nah, sintaknya itu ada for, kemudian variabelnya nanti apa, sembarang bisa A, B, C, X, ya, atau I. For I sama dengan 1 to 5 do, misalnya stitek bontang. Jadi untuk I sama dengan 1 sampai 5 nanti lakukan kegiatan atau aksi apa, cetak beri tulisan stitek, nah, sampai 5 kali. Nah, atau yang sintaknya ada yang ini, do aksi while kondisi, nah, kemudian stop. Jadi nanti ada kita ulang lagi nanti berkaitan perulangan secara pembahasan detailnya. Ini hanya pengetahuan aja dulu dasar, ya. Nah, ini contohnya, misalnya nih ada for I sama dengan 1 to 5 do output stitek. Nah, itu nanti sama, ini nanti artinya akan mencetak tulisan stitek sebanyak 5 kali, ya. Kemudian, nah, itu berarti perulangan. Kemudian top down design itu adalah, jadi nanti kalau kita mau membuat program itu cara pendekatannya itu misalnya pakai top down design. Top down design itu apa? Jadi ini membuat program dari yang rumit, ya, program yang kompleks nanti, ya, kemudian dipecah-pecah dulu menjadi kecil-kecil itu, ya. Jadi dari yang besar nanti terus kemudian dipecah menjadi kecil sub. Nah, itu. Jadi nanti ini kamu akan temui jika kamu nanti sudah menginjak ke pembuatan program yang lebih kompleks lagi. Nanti ada, ya. Kemudian, nah, ini contohnya. Jadi nanti programnya itu, nah, dari kita bikin yang kompleks dulu A, kemudian A dipecah dulu menjadi A1, A2, nanti A1 itu dipecah lagi A11, A12, A13, nah, begitu seterusnya. Nah, itu namanya top down design. Nah, itu berkaitan dengan apa namanya, pertemuan untuk dasar-dasar algoritma pada kesempatan ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Jadi reviewnya adalah kalian lihat tampilan video yang saya buat ini berkaitan dengan penjelasan yang telah saya berikan. Kemudian nanti kalian resume artinya apa yang menjadi pertanyaan itu yang kalian tidak pahami, nanti bisa kalian tanyakan, sampaikan secara langsung kepada saya. Nah, untuk pertemuan yang ketiga nanti kita menginjak ke notasi-notasi algoritma, ya. Jadi kita nanti akan menginjak penyebutan apa sih yang biasanya ada di dalam algoritma itu. Nah, baru setelah itu kita nanti bisa latihan untuk membuat program-program sederhana. Bu Sri sudah Bu Sri siapkan nanti filenya untuk software yang dipakai adalah DevC. Nanti saya kasih linknya di Google Drive, bisa kalian install nanti. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan yang kedua ini. Jadi nanti bisa dibaca. Untuk referensinya kalian bisa silahkan download atau cari materi di internet. Dan kemudian juga Bu Sri juga sudah memberikan slide presentasinya.
nanti bisa kamu baca-baca lagi. Kemudian jika tidak kurang jelas dengan membaca sendiri, kalian bisa cari link YouTube-nya berkaitan penjelasan yang telah Bu Sri berikan atau Bu Sri sampaikan ini. Nah, kemudian jika nanti masih ada yang belum jelas, bisa kalian kirim pertanyaan ke Bu Sri, kemudian bisa disampaikan, nanti akan Bu Sri jawab dengan semaksimal mungkin. Oke, itu untuk pertemuan kedua kuliah daring di mata kuliah algoritma pemrograman 1 dan mata kuliah dasar pemrograman komputer. Oke, terima kasih atas perhatiannya, Bu Sri sampaikan. Kemudian mohon maaf jika masih ada kesalahan atau mungkin penjelasan yang kurang lengkap ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.